Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani kanele. Kali ini saya mau membahas mengenai tentang poin penting dalam budidaya ikan lele dalam galon. Nah, karena banyak sekali dari teman-teman yang masih salah paham mengenai tentang budidaya ikan lele dalam galon ini ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan ya mengenai tentang hal apa saja yang mungkin sering sekali dilewati oleh teman-teman ketika saya membahas budidaya ikan lele dalam galon ini. Nah, yang pertama, budidaya ikan lele dalam galon ini ya teman-teman, yang ingin saya sampaikan ini hanya sekedar untuk menjadi hobi, hiburan, ataupun pembelajaran ataupun edukasi ya. Nah, ini saya akan jelaskan semua ya. Hobi, kalau teman-teman mungkin ya hobi budidaya ikan ya, teman-teman bisa budidaya ikan dengan skala kecil di media galon tanpa harus mengeluarkan modal yang besar ya. Rasa suka mungkin teman-teman bisa suka atau hiburan ya, itu teman-teman mungkin ketika waktu pulang kerja budidaya ikan lele dalam galon ini itu mungkin bisa ada relaksasi ataupun pikiran itu fresh ya. Ketika kita ada kegiatan setelah pulang kerja itu ada mungkin rasa jengkel ataupun yang lain, kita bisa pikiran kita itu nggak terlalu fokus ke pekerjaan, jadi kita bisa budidaya ikan lele dalam galon ini sebagai apa ya, relaksasi istilahnya ya, ataupun edukasi. Budidaya ikan lele dalam galon ini itu sebenarnya untuk edukasi dengan skala yang kecil teman-teman ya. Nah, tapi kenapa banyak sekali dari teman-teman yang belum paham makna dari ataupun tujuan saya membuat konten yang ini. Kenapa mereka banyak sekali yang membahas budidaya ikan lele dalam galon itu hanya pembodohan, tidak ataupun budidaya ikan lele dalam galon itu mungkin tidak pantas kalau dianggap edukasi ya. Nah, jadi teman-teman harus belajar lagi. Edukasi itu tidak harus kita terjun dengan skala yang besar. Nah, apabila kita terjun dengan skala yang besar ya, itu otomatis kita sama saja masuk ke jurang yang dalam teman-teman ya. Karena proses belajar dengan kita memulai usaha yang mungkin kita sudah tahu caranya itu berbeda. Kalau kita mulai usaha dengan tahu caranya, mungkin kita bisa teknik dari mulai awal tebak, pemberian pakan, pengertian dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman basicnya nol tanpa mempunyai skill ya, langsung tiba-tiba terjun dengan skala yang besar, wes lah 100% mungkin ya, mungkin enggak 100%, mungkin 99% lah pasti gagal. Apalagi nol ya, nol tanpa pengetahuan ya, 99% pasti gagal. Nah, maka dari itu ketika teman-teman menonton video saya harap teman-teman menonton video dari saya itu dari awal sampai akhir, itu sampai habis ya. Nah, selain dari itu saya akan menjelaskan ya mengenai tentang cara budidaya ikan dalam galon ini, nanti bagaimana cara dan metode yang saya gunakan supaya teman-teman juga tahu, ikut belajar supaya bisa mengetahui bagaimana cara budidaya ikan lele yang tepat dan benar ya dalam galon. Nah, oke, kita ke pembahasan awal tadi ya. Jadi selain dari ikan lele ini hanya menjadi sebuah pembelajaran ataupun edukasi dengan skala yang kecil, selain dari itu adalah yang saya ingin sampaikan, karena masih banyak sekali dari teman-teman itu yang salah paham ya. Budidaya ikan lele dalam galon ini itu tidak bisa kita jadikan sebagai penghasilan usaha ya, usaha ataupun penghasilan, tidak bisa. Nah, kenapa saya bilang begitu, saya tegaskan, karena ini jumlahnya dengan skala yang kecil teman-teman ya. Mungkin kita bisa maksimal lah, mungkin kita kalau tebar paling banyak itu paling mungkin menghabiskan galon mungkin habis ratusan galon mungkin ya. Itu kita mungkin sekitar 500 ekor itu sudah banyak ya. 500 ekor bibit itu menghabiskan galon banyak sekali medianya. Nah, maka dari itu saya tegaskan kalau budidaya dengan skala yang besar itu baru bisa kita sebut sebagai usaha ataupun bisa kita jadikan sebagai mata pencarian ataupun penghasilan ya. Jadi teman-teman jangan sampai tergiur dari channel sebelah ya, mungkin bisa panen sekian juta, sekian ratus ribu dan lain sebagainya ya. Nah, tapi apakah bisa untung Bang? Dalam artian untung itu yang begini teman-teman ya. Kalau kita budidaya ikan lele itu untung ya, biasanya kan kalau kita untung tidak dianggap dalam artian kita dihitung hari kerja ya, dalam artian ya kita kan hanya sebagai
istilahnya itu mungkin hiburan aja ya. Kalau kita pemberian pakan dari awal sampai kita panen itu mungkin bisa kita, istilahnya itu buat tabungan aja lah, buat tabungan untuk kita mungkin, apa ya, mungkin nggak ada lauk ataupun nggak ada pas hari Minggu, mungkin kita malas ke pasar ya, kita bisa kita bisa masak ikan lele kita sendiri ya. Nah, intinya adalah budidaya ikan lele dalam galon ini itu hanya bisa kita konsumsi sendiri ataupun bisa dijadikan ketahanan pangan untuk kita konsumsi pribadi ataupun dengan keluarga ya. Nah, itu aja sudah lebih dari cukup teman ya kalau budidaya ikan lele dalam galon itu ya. Jadi mungkin saya ingin juga menyampaikan kepada teman-teman ya, supaya banyak sekali karena banyak sekali dari teman-teman itu yang masih gagal dalam proses budidaya ikan dalam galon ini ya. Nah, teman-teman silahkan ambil pulpen dan juga kertas dan catat poin-poin penting ketika saya budidaya ikan lele itu supaya teman-teman itu berhasil ya, supaya tidak gagal ya. Ya setidaknya itu dari angka keberhasilan mungkin ya sekitar 50% ya, karena 50%-nya itu takdir dari Allah ya. Ya, jadi seperti itu teman. Nah, jadi kan walaupun ini riset saya pribadi ya, karena saya sudah dari dalam galon ini kan sudah bertahun-tahun ya. Karena saya sebenarnya itu petani pembenihan ikan lele teman ya. Jadi tidak untuk budidaya ikan dalam galon saja, enggak, ini hanya sekedar hiburan saya. Dan juga saya memberikan edukasi ini untuk teman-teman yang mungkin teman-teman kuliah ya ataupun SMK ataupun sekolah-sekolah ya istilahnya ya, yang ingin budidaya ikan lele ataupun ada tugas ya atau penelitian. Oke, kita kembali pembahasan perawatan bibit ya. Poin penting yang harus teman-teman perhatikan ya. Silahkan ditulis ya. Yang pertama adalah pemilihan bibit ikan lele. Ya, ini fix poin yang sangat penting sekali. Pemilihan bibit, apabila kita membeli bibit dengan kualitas yang jelek, maka hasilnya akan jelek juga ya. Dan juga perawatannya pun akan sulit ya. Nah, selain dari itu, pemilihan bibit ini teman-teman harus bagaimana cara memilih bibit yang bagus. Yang penting yang pertama jangan menggantung ikan gesit, tidak apa ya istilahnya itu tidak ditampung dalam dengan di ember lah istilahnya. Kalau teman-teman beli biasanya kan di toko-toko ataupun dia istilahnya kan ditampung di ember ya. Kalau ikan ditaruh di ember pasti akan mudah stres. Kalau teman-teman pemula pasti akan mengalami kesulitan. Biasanya dia akan mudah stres ya. Walaupun ikan lele itu mudah beradaptasi ya, tapi lebih teman-teman hindari itu kalau bisa belilah langsung dari petani ya, walaupun dengan jumlah yang sedikit harganya lebih mahal ya. Nah, yang kedua adalah penempatan media galon. Nah, poin penting ini juga menjadi poin yang kedua karena saya lihat dari rata-rata teman-teman yang mencoba mereka gagal ataupun mati itu di awal karena penempatan media galon ini yang keliru ya. Tempatkan media galon di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari secara langsung, dan juga intinya itu tidak panas lah ketika siang ataupun pagi hari itu nggak terlalu panas. Kalau anget itu biasanya itu ikan akan stres ya ataupun sakit karena lendir lepas ya ataupun dia kena moncong putih biasanya kepanasan. Nah, poin yang ketiga adalah cara perawatan. Nah, ini juga padahal sering sekali saya sampaikan dari teman-teman, kenapa ketika menonton video saya itu kok saya suruh nonton dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman sekali klik video saya itu langsung mendapatkan ilmu semuanya ya, atau mengetahui apa yang saya sampaikan, tidak ditanyakan lagi tidak seperti itu. Nah, jadi teman-teman ketika menonton video itu tonton dari awal sampai akhir ya. Cara perawatan itu meliputi dari 5 unsur ya. Yang pertama adalah pemberian pakan, penyortiran, terus perawatan air ya, ataupun menjaga kualitas air. Yang ketujuh adalah hasil dari panen ya, ataupun kita bisa panen ya. Yang saya akan bahas adalah pemberian pakan. Pemberian pakan ini kita bisa berikan pada ikan lele jenis pakan pelet. Pakan pelet yang saya gunakan biasanya yang untuk usia 1 bulan pertama PF, usia 2 bulan pertama -1, dan usia 3 bulan itu kita menggunakan -2 ya. Ditulis ya PF -1 -2. Udah itu aja, nggak usah merek-merek yang lain.
Kalau merek, biasanya kan pakan ada merek ya, ada Profit, dan apa, Tongwei dan lain sebagainya lah. Nah, yang yang kedua adalah penyortiran. Penyortiran ini juga wajib teman-teman lakukan ya. Penyortiran ini kita lakukan seminggu sekali ketika kita mungkin libur kerja ya, mungkin kalau libur kerja mungkin kalau sibuk mungkin ya kita bisa lakukan 10 hari sekali, mungkin ketika kita pulang kerja bisa ya. Nah, selain dari penyortiran, apa tujuan penyortiran? Tujuannya adalah supaya pertumbuhan ikan lele itu merata ya, dan kita kurangi jumlahnya 2 ekor per minggu supaya tidak terlalu padat ya. Karena semakin besar ikan juga semakin, kecil juga ruang lingkup ikan dan pergerakannya ya. Dan yang ketiga adalah menjaga kualitas air. Kita juga harus mengganti air tadi ya, selain dari melakukan penyortiran, kita juga mengganti air seminggu sekali, teman-teman ya. Proses pergantian air itu baiknya kita lakukan pada malam hari ataupun pagi hari sekitar jam 6 ya. Nah, setelah kita sudah melakukan pergantian air, menjaga kualitas air supaya ikannya sehat, tidak sakit, tidak stres, dan tidak terkena jamur, biasanya kalau prosedur yang teman-teman sudah lakukan semua yang saya sarankan, yang yang kelima ini sangat penting sekali adalah hasil panen ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu teman-teman. Berapa bulan hasil panen kita bisa dapat dari budidaya ikan dalam galon? Biasanya sekitar 3,5 ya, ataupun mungkin bisa lebih, tergantung teman tebarnya di ukuran berapa. Nah, selamat mencoba teman-teman ya. Intinya adalah kita suka dulu ya sebelum kita memulai. Oke, sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada suatu kesalahan dalam video saya atau penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.